Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madinah. Ketemu lagi sama aku Ami dan rekan aku Sabila di Imajinasi Madinah. Indahnya mengkaji Secara Islami. Mau lihat sesuatu yang menarik gak? Apa tuh? Menarik kan? Tanggapan kamu setelah nonton video ini gimana? Itu ragil ya? Saya merasa gagal menjadi seorang wanita. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena ragil terlalu gemulai. Tapi sebenarnya video-video kayak gini tuh kan banyak ya di TikTok, di YouTube, di Instagram juga kadang lewat. Nah itu tuh maksudnya dalam kategori apa sih sebenarnya? Itu tuh bisa dibilang tuh sebagai salah satu yang mempromosikan LGBT gitu Kak. Tadi kita lihat kan ya di videonya Ragil itu ada kayak tulisannya itu joget di depan suami gitu kan. Kriteria suami itu sebenarnya buat perempuan atau buat laki-laki Kak? Harusnya harusnya sih perempuan. Enggak, ya dikatakan dari seorang perempuan kepada laki-laki kan kalau joget depan suami gitu kan. Iya. Tapi nyatanya yang joget tadi tuh siapa Kak? Laki-laki. Bapak Ragil ya. Nah, Bapak Ragil di sini kan posisinya laki-laki gitu. Jadi kira-kira tuh mempromosikan ide apa tuh Kak? LGBT ya kayaknya. Iya, betul. Mempromosikan ide-ide LGBT seperti itu. Misalnya kontennya dia tuh konten joget ya. Mungkin buat orang yang nggak aware sama itu akan jadi sesuatu yang lucu buat bahan ketawaan gitu kan. Ragil segemulai itu gitu kan. Saya aja yang perempuan nggak gemulai gitu kan. Nah, tadi kan kita tahu ya perkataan seperti itu misalnya kata joget depan suami itu kan harusnya dikatakan oleh perempuan kepada laki-laki kan. Tapi justru di sini yang joget malah Bapak Ragil ya, bukan Ibu Ragil ya teman-teman. Mohon untuk disclaimer nih. Jangan bilang Ibu Ragil, Bapak Ragil, dia bapak gitu. Terus habis itu kan harusnya buat orang yang aware gitu kan, buat orang yang aware mungkin itu kita sadar, wah ini promosi nilai LGBT nih, gitu kan, lewat konten-konten lucu-lucu kayak gitu. Tapi buat orang yang nggak aware, buat orang yang emang dia nggak care, cuman pengen scroll, misalnya dia nemuin itu di TikTok, dia scroll TikTok cuman buat nyari sesuatu yang lucu aja kayak gitu. Pasti itu akan lama cuman jadiin bahan ketawa aja. Habis itu kalau misalnya emang lucu bisa di-reshare kayak gitu, terus di-share. Kan kayak gitu malah jadi bahan promotnya secara tidak langsung bahan promotnya si Ragil, maksudnya Bapak Ragil untuk atas nilai yang dia anut tadi, nilai LGBT tadi. Apalagi ditambah kan Bapak Ragil sudah dipromosikan di podcast terbesar Indonesia kan, yang Close the Door itu kan. Nah, pasti promosi atas nilai-nilai LGBT itu semakin meluas kayak gitu. Itu sebenarnya yang perlu kita hati-hati gitu atas hal tersebut. Sebelum ini kita bahas lebih jauh, mungkin bisa nggak tolong dijelasin dulu sebenarnya si LGBT itu apa dan mungkin proses penyebarannya lah. Oke. Jadi LGBT di sini adalah singkatan dari lesbian, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, pada tahun 1990 LGBT ini hanya mencakup kelompok homoseksual dan transgender saja. Namun seiring berjalannya waktu sampai hari ini cakupannya itu menjadi lebih luas, yaitu mencakup keberagaman identitas gender dan orientasi seksual seperti itu. Nah, penyebarannya tentu tidak lepas dari peran PBB yang mana membentuk suatu aturan yang diterapkan di setiap negara-negara untuk melegalkan nilai-nilai LGBT tersebut kayak gitu. Tentunya dalam melegalkannya itu kita perlu nih dasar hukum yang jelas agar nilai-nilai LGBT ini dapat diterapkan dalam sebuah aturan di setiap negara. Maka gitu ya Kak, Dewan PBB di sini membentuk satu resolusi yang diinisiasi oleh Dewan HAM PBB untuk melegalisasi nilai-nilai LGBT tersebut agar dapat diterapkan di setiap negara. Lalu selanjutnya
penyebarannya juga tidak lepas dari nilai-nilai globalisasi, dari peran globalisasi itu sendiri. Sehingga kayak tadi, yang padahal ragil bikin lewat video doang gitu kan, video yang mungkin nggak lebih dari 10 detik gitu. Video yang nggak lebih dari 10 detik itu yang ibaratnya jadi seperti senapan yang melesat cepat gitu loh Kak, yang nggak hanya merusak satu orang aja, tapi merusak banyak pikiran seperti itu. Nah, nilai-nilai LGBT ini juga lahir dari ide-ide sekularisasi. Nah, yang mana Barat memahami kebebasan dan hak asasi manusia dengan melepaskan nilai-nilai ketuhanan dan menjadikan manusia sebagai titik tolak atas dasar pembentukan konsep HAM dan konsep kebebasan itu sendiri. Kurang lebih gitu Kak. Jadi dalam sejarah perkembangannya, Asosiasi Psikiatri Amerika itu dulu pada awalnya gitu menetapkan bahwa homoseksual di sini sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial dan penyakit mental. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Diagnostic Statistic Manual of Mental Health, yang mana hal ini juga dikatakan homoseksual sebagai gangguan sosiopat kayak gitu. Nah, dalam menanggapi hal ini gitu ya Kak, salah satu penulis namanya Donald Webster Corey itu menulis sebuah buku yang judulnya The Homosexual. Nah, di buku itu menjelaskan bahwa kaum homoseksual merupakan minoritas yang keberadaannya itu sah kayak gitu. Jadi untuk melawan stigma dari kedua asosiasi tadi tuh Kak, padahal asosiasi tadi menyimpulkan homoseksual itu sebagai suatu penyakit mental bukan berdasarkan spekulasi tanpa mendasar, tapi tentu berdasarkan atas bukti-bukti ilmiah dong. Namanya juga Asosiasi Psikiatri Amerika kayak gitu kan Kak. Nah, dalam menanggapi hal ini tentu kaum homoseksual itu menuntut kayak gitu Kak, menuntut Asosiasi Psikiatri Amerika untuk menghapus homoseksual dari gangguan penyakit mental atau dari salah satu penyimpangan sosial. Nah, maka pada tahun 1968 Diagnostic Statistic Manual of Mental Health menghapus homoseksual dari deretan penyimpangan seksual dan gangguan mental karena bukan didasari oleh pendapat ilmiah, tapi karena desakan dari aktivis gay untuk menghapus hal tersebut kayak gitu. Nah, ini dampaknya luar biasa Kak kayak gitu. Dampaknya itu salah satunya akhirnya dalam kurung waktu kurang dari 20 tahun 30 negara sudah melegalkan homoseksual. Nah, dan salah satunya adalah Belanda. Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, disusul dengan beberapa negara yang ada di Amerika dan di Eropa. Nah, di Asia juga tuh Kak, tapi di Asia itu belum se-progresif itu kayak gitu. Kayak misalnya di Jepang. Di Jepang itu hanya melegalisasi keberadaan homoseksual aja gitu. Mereka belum melegalisasi pernikahan sesama jenis, cuman bagi mereka hubungan homoseksual itu adalah minoritas yang keberadaannya dianggap sah, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya lebih lanjut gitu ya Kak, LGBT ini bernaung di bawah payung HAM, yang mana mereka punya dua prinsip utama, yaitu prinsip pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah penghapusan diskriminasi kayak gitu. Jadi HAM di sini menuntut atau mendesak semua negara yang menjadi bagian daripada PBB untuk memberlakukan suatu aturan untuk menghapus diskriminasi dan kriminalisasi kepada kaum LGBT sebagai bentuk dari penindakan atas HAM tersebut kayak gitu. Mungkin sebelum bahas lebih jauh, kan tadi disebut nih sama Mbak Sabil ada orientasi seksual, ada identitas gender kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu secara singkat biar Sobat Madinah juga ada di satu frame nih sama kita. Oke, jadi orientasi seksual di sini merupakan pola ketertarikan seksual atau emosional yang ditunjukkan kepada lawan jenis atau disebut dengan heteroseksual. Yang kedua di sini yang ditunjukkan kepada sesama jenis. Nah, ini yang jadi masalah.
yaitu disebut dengan homoseksual, seperti itu. Ya singkatnya kalau perempuan dengan perempuan, lesbian, kayak gitu Kak. Laki-laki dengan laki-laki jadinya gay atau homo, seperti itu. Lalu selanjutnya tadi ada ekspresi gender. Ekspresi gender di sini adalah karakteristik seseorang dengan jenis kelamin tertentu yang diekspresikan dalam bentuk gaya, cara berpakaian, ataupun cara bicara, yang mana bentuknya itu lebih kepada feminim dan maskulin, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah identitas gender. Nah, kalau misalnya identitas gender di sini adalah tentang pikiran ataupun perasaan seseorang tentang dirinya sendiri atas jenis kelamin yang dimilikinya dan ekspresi gender yang akan ditampilkan olehnya. Nah, jadi identitas gender ini dapat digolongkan menjadi 3 gitu Kak. Yang pertama pria ataupun man, selanjutnya adalah perempuan atau woman, dan selanjutnya ini yang ketiga gender queer. Nah, gender queer ini yang sebenarnya agak complicated gitu Kak. Nah, ini yang sempat eksis nih beberapa hari lalu tentang seorang mahasiswa yang dia mengaku bahwa gendernya dia ini netral kayak gitu. Bayangin gitu Kak, kamu gendernya apa gitu? Saya kakak netral. Karena saya wondering gitu orang-orang, kok netral kayak gitu. Iya, jadi ketika misalnya yang kayak tadi gender tadi gitu, aku merepresentasikan, aku sebagai seorang perempuan nih, diri aku perempuan kayak gitu. Tapi aku mampu merepresentasikan genderku sebagai seseorang, misalnya seorang laki-laki. Makanya kadang waktu kecil mungkin ya Kak, kita sering banget tuh denger perempuan kata dia tomboy, tuh tomboy banget, gitu nggak sih? Iya, biasanya tomboy banget. Kalau mungkin anak zaman sekarang nyebutnya boyish ya, gitu kan. Nah gitu, itu yang disebut dengan identitas gender kayak gitu. Gender queer ini dia dalam waktu bersamaan bisa menjadi pria dan wanita. Nah, ataupun dalam hari ini sekarang aku mau jadi perempuan, nanti sore aku mau jadi laki-laki, itu bisa seperti itu namanya gender queer. Atau dalam waktu bersamaan tidak menjadi keduanya, tidak menjadi perempuan juga tidak menjadi laki-laki, itu yang namanya tadi gender queer. Itu yang agak sedikit bukan agak sedikit complicated, memang complicated gitu ya gitu. Terus lanjut nih, tadi kan sempat dibahas juga kalau LGBT dan HAM gitu ya. Nah sebenarnya perspektif LGBT dalam sudut pandang HAM-nya itu seperti apa sih? Oke, jadi LGBT ini, nilai-nilai LGBT ini mereka dipayungi oleh HAM agar nilai-nilai ini dapat masuk sebagai upaya penyesuaian dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila kayak gitu. Jadi 2011 HAM PBB itu mengeluarkan resolusi pertamanya mereka untuk yang mana mereka itu mengakui hak-hak LGBT kayak gitu, mengakui hak-hak LGBT dengan mengeluarkan resolusi pertamanya dan mendesak semua negara untuk memberlakukan hal tersebut, sehingga gitu ya Kak, orang-orang LGBT ini, nilai-nilai LGBT terutama, mereka mampu untuk menuntut hak mereka dengan didasari oleh hak asasi manusia. Nah, kita juga perlu nih Kak meninjau secara kritis kayak gitu, hak asasi manusia yang dikonsep oleh Barat itu yang seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi hak asasi yang ditinjau oleh Barat di sini adalah suatu nilai yang mana dia itu bersifat universal, tidak dibatasi oleh bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin seperti itu. Nah, karena di sini dia bersifat universal, maka ada beberapa kritik yang disampaikan seperti itu Kak. Misalnya seperti kritik yang pertama itu adalah bias budaya, karena di sini dia bersifat universal, sedangkan satu budaya dengan budaya yang lain tentu berbeda, bahkan saling bertentangan kayak gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Terus yang kedua adalah klaim HAM yang sembrono kayak gitu Kak. Misalnya kayak tadi ada seseorang yang ingin mempertahankan nilainya dengan menggunakan dasar HAM, padahal apa yang ia pertahankan itu adalah salah satu bentuk dari ekspresi keegoisannya aja kayak gitu, bukan bagian dari HAM tersebut seperti itu. Lalu yang kedua adalah klaim HAM yang rancu kayak gitu, karena yang dijadikan tolak ukurnya adalah manusia.
budaya aja, satu budaya dengan budaya yang lain aja berbeda, apalagi pelaku budaya tersebut yaitu manusia. Tentu satu manusia dengan manusia yang lain berbeda kayak gitu. Salah satu faktor ya yang jadi penyebab hubungan sesama jenis itu kan faktor lingkungan gitu ya. Terus apa sih mungkin hal-hal yang bisa aku atau mungkin Sobat Madina lakukan juga gitu untuk orang di sekeliling kami, orang sekeliling kita misalnya yang emang ternyata ada di dalam kelompok itu gitu. Kelompok LGBT itu, nilai-nilai LGBT itu memang mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang ada di lingkungan gitu ya Kak. Jadi meskipun kita itu dalam keluarga yang Kakak tahu nggak? Ini akhir-akhir ini juga ada sih di TikTok. Dia bilang begini, dia tuh nulis gitu, bentuknya tulisan, video tulisan. Siapa di sini yang ayahnya imam masjid tapi dia LGBT kayak gitu? Aku, hahaha, kayak gitu tuh. Maksudnya di sini adalah meskipun gitu ya Kak, keluarga kita itu memiliki protektivitas yang tinggi kayak gitu, melindungi anaknya dari nilai-nilai LGBT, tapi gitu ya Kak, bahkan handphone aja bisa mempengaruhi dia, lingkungannya bisa mempengaruhi dia kayak gitu. Makanya dalam menanggulangi hal ini tidak bisa hanya ditopang oleh keluarga aja kayak gitu, tapi juga harus ada kerjasama dari lingkungan yang mana dia itu memegang satu nilai yang tepat, satu nilai yang tetap bahwa mereka itu berpendapat yang sama kayak gitu. LGBT adalah suatu penyimpangan kayak gitu. Kalau misalnya hanya ada satu keluarga yang berpendapat bahwa LGBT itu adalah penyimpangan, sedangkan keluarga yang lain dan lingkungan tidak berpikir seperti itu, tentu ketika seorang anak keluar dari rumah akan terpapar dengan mudahnya. Kayak gitu ya Kak. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerapkan hal tersebut di tengah masyarakat? Bagaimana masyarakat kita itu bisa dengan sadar meyakini bahwa LGBT di sini, nilai-nilai LGBT di sini merupakan suatu bentuk penyimpangan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah cara menanggulangi itu kan cara dari kita menanggulangi agar tidak terpapar nilai-nilai tersebut ya Kak. Terus gimana nih kalau misalnya kita menghadapi orang yang memang sudah terpapar virus tersebut kayak gitu? Aku pernah lihat gitu ya Kak di podcastnya siapa ya, aku lupa. Dia tuh ngundang orang yang emang dia LGBT gitu, maksudnya homo kayak gitu. Nah, jadi istilahnya mengeneralisasi dan menormalisasi perilaku seperti itu gitu Kak. Harusnya kan ini salah satu dampak juga sih Kak dari penghapusan homoseksual dari deretan penyakit mental kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan dan nilai yang mereka anut itu adalah sesuatu yang baik-baik aja gitu. I'm okay. Kalau even if aku homo kayak gitu, aku tetap jadi, ya bahasanya sekarang sih, aku tetap jadi manusia yang utuh meskipun aku homo begitu. Itu kan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngelihat ke realitanya sekarang gitu, pasti berseliweran tuh. Kayak berita akhir-akhir ini tuh udah bukan lagi tentang Citayam Fashion Week, tapi udah tentang cacar monyet, ya kan Kak? Berdasarkan data dari The New English Journal of Medicine, mereka itu mengatakan bahwa 98% orang yang terinfeksi cacar monyet itu adalah orang-orang yang orang-orang yang gay kayak gitu. Terus apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ya dengan tidak mempublish itu gitu. Dengan cara kita menghadirkan orang ada di podcast, dia mengakui dirinya sebagai seseorang yang gay, itu secara tidak langsung kita mentransfer nilai ke ribuan kepala yang nonton itu kan gak cuma satu gitu ya Kak. Nah maka ketika kita meyakini gitu kan, ditambah dengan realita data yang mengatakan pengidap cacar monyet 98% adalah orang-orang yang gay gitu kan, itu kan secara nggak langsung kita nggak bisa denial sama itu, kita nggak bisa menolak data kayak gitu kan. Kita harus istilahnya karena kita udah tahu data itu gitu, mau nggak mau ya
meyakini bahwa LGBT itu nggak hanya merugikan diri dia sendiri, tapi juga merugikan orang lain kayak gitu. Maka hal seperti itu seharusnya tidak dipublish secara umum kayak gitu. Identitasnya misalnya harus dilindungi kayak gitu. Nggak harus dipublish. Kenapa coba Kak orang-orang LGBT itu mereka menuntut hak? Karena mereka banyak didiskriminasi. Kenapa bisa begitu? Karena kan tentu saja mereka bisa begitu karena identitas mereka itu ke-up kayak gitu. Karena identitas mereka ke-up, makanya mereka dapat diskriminasi karena berbeda dari orang lain. Berbedanya mereka itu bukan berbeda secara positif, tapi berbedanya mereka itu memang berbeda secara fitrahnya manusia gitu. Fitrahnya manusia itu kan berpasang-pasangan, tapi mereka malah keluar dari jalur itu gitu, keluar dari fitrah itu kayak gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan membimbing yang tadi homoseksual tersebut kepada fitrah manusia, mengembalikan mereka kepada fitrah manusia, melindungi hak-hak pribadi mereka, kayak melindungi identitas mereka seperti itu. Jadi tidak dipublish kayak gitu. Nah, upaya tersebut gitu ya Kak, upaya tersebut adalah salah satu upaya untuk melindungi si korban kayak gitu. Nah, melindungi si korban tidak berarti kita menyetujui apa yang mereka lakukan. Itu berbeda ya Kak. Yang harus kita basmi itu adalah virusnya, bukan orangnya kayak gitu. Terus kenapa sih kita itu perlu menolak LGBT ini? Oke, kita menolak LGBT. Kenapa kita perlu menolak LGBT gitu? Menolak LGBT di sini karena LGBT di sini tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam segi sosial maupun segi pertahanan negara bahkan gitu. Kalau misalnya kita bilang LGBT itu nggak sesuai sama nilai-nilai agama, oh tentu pasti agama mana yang setuju dengan pernikahan sesama jenis kayak gitu. Nggak ada yang setuju. Makanya kita lihat nih ketidaksesuaian nilai-nilai LGBT dalam segi sosial. Misalnya apa? Melawan fitrah manusia, bahwa sesungguhnya fitrah manusia di sini diciptakan secara berpasang-pasangan. Simpelnya gini deh Kak, aku pernah nanya ke anak kecil nih, kakak pakai kaos kaki kanan semua atau kiri semua atau kanan kiri? Ya kanan kiri lah miss gitu kan, mana bisa kanan semua, kaki aku kan kanan kiri, nggak kanan semua kayak gitu. Sesimpel kita pakai kaos kaki aja, sesimpel kaos kaki kanan kita pakai kaos kaki kiri, nyaman nggak kira-kira? Enggak kan? Nah itu gimana tadi gitu, sesimpel kaos kaki aja kita ciptakan, kita bikin berbeda gitu. Nah kalau teman-teman mau lihat konsep tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bisa ditonton di Feminisme ya Kak. Boleh. Nah itu tuh. Nah terus yang kedua itu dari segi sosial kayak gitu. Dari segi sosial mereka melawan fitrah manusia. Ketidaksesuaian dari segi pertahanan negara. Misalnya kita bisa tahu bahwa negara kita Indonesia berdiri di atas nilai-nilai Pancasila, terutama Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa kayak gitu. Ketika seseorang itu mengakui dan meyakini dasar negara kita itu Pancasila, tentu dia akan menjalani setiap proses kehidupannya sesuai dengan aturan Tuhan kayak gitu. Sedangkan Tuhan aja gitu ya Kak, memerintahkan kita untuk menikah dan memiliki keturunan kayak gitu. Terus gimana jadinya kalau kita meyakini nilai tersebut sekaligus kita menjalani kehidupan yang justru bertolak belakang dengan nilai tersebut? Kan itu agak nggak sinkron ya gitu. Nah, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan gitu ya Kak. Perkawinan di sini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri untuk pada akhirnya membina keluarga gitu ya Kak. Membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kayak gitu. Lalu selanjutnya Kak, dari segi tadi kan kita udah bahas tentang segi sosial dan segi pertahanan negara gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau secara manusia deh, manusia mana yang nggak berpikir gitu kan Kak? Semua manusia itu berpikir kayak gitu. Nah, sedangkan nilai-nilai LGBT ini banyak merusak pemikiran kita kayak gitu. Misalnya gini, aku pernah baca jurnal yang mengatakan bahwa titelnya itu bilangnya gini,
Dulu aku tidak setuju dengan LGBT, tapi aku sekarang sadar bahwa LGBT itu adalah salah satu bentuk keragaman manusia. Kayak gitu. Nah, di dalam jurnal itu dia bilang begini. Bukan jurnal sih, lebih ke esai kayaknya gitu. Esainya dia itu dia bilang kayak gini. Aku tahu istilahnya tuh, aku tahu bahwa LGBT ini adalah sesuatu yang menyimpang. Tapi secara bersamaan aku harus menghormati hal tersebut sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Nah, logikanya gitu ya Kak. Kalau ketika kita memiliki logika yang benar atau cara berpikir yang benar, pernah Kakak bisa nggak masuk akal nggak kira-kira ketika kita itu meniadakan satu hal dalam satu yang sama, kita juga menganggap hal itu juga ada? Nggak bisa kan? Nah, makanya tadi dia bilang yang pertama, kalau misalnya dia bilang kalau LGBT itu adalah suatu penyimpangan seksual, tapi di satu waktu yang sama itu dia juga bilang kalau misalnya LGBT itu dia menyetujui hal itu karena salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Kan agak nggak nyambung gitu kan. Sesuatu yang benar itu tidak pernah perlu pembenaran kayak gitu. Jadi kalau emang pada hakikatnya dia benar, semua manusia akan menerima LGBT itu benar kalau emang dia kalau emang dia hakikatnya itu benar gitu. Tapi kan kita lihat sekarang LGBT banyak minta dipayungi oleh HAM, PBB mendesak seluruh negara untuk memberlakukan suatu hukum untuk melindungi hak asasinya orang-orang homoseksual. Kayak gitu kan secara nggak langsung kita dipaksa untuk menerima nilai-nilai LGBT yang sebenarnya itu kan menyeleweng kayak gitu. Jadi sebenarnya dari bagaimana cara kita berpikir dan menyikapi LGBT aja kita udah bisa tahu kalau LGBT itu sebenarnya sesuatu hal yang menyimpang kayak gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih, fenomena LGBT-nya tuh seperti apa sih? Sama apa ya upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi semakin meluasnya LGBT itu mungkin? Oke, jadi LGBT di sini masuk gitu ya Kak, mulai dibahas itu pada tahun 1960-an di Indonesia dan semakin berkembang sampai pada tahun 1980-an dan booming gitu ya, bahasanya sekarang booming kali ya. Booming itu pada tahun 2000-an kayak gitu. Karena mulai banyak nih Kak demo-demo. Jadi waktu itu ya Kak, waktu aku demo tuh, aku lupa itu demo apa, kayaknya tentang UU Cilaka kalau nggak salah gitu. Jadi demo tuh udah dari siang kan, sampai sore itu tiba-tiba datanglah segerombolan orang gitu. Datang, mereka ngibar-ngibarin bendera pelangi gitu. Maksudnya kan, halo, kita hari ini mau demo UU Cilaka, kok kamu out of topic sih? Gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh makin booming dan cara mereka untuk nge-boomingin itu tuh medianya sekarang mulai banyak kayak gitu. Jadi gampang lah mereka sekarang, ditambah dengan arus globalisasi kayak gitu. Transfer nilai-nilai seperti itu justru lebih mudah kayak gitu. Nah, dampak yang dihasilkan dari LGBT di sini kita bisa lihat dari dua hal gitu ya Kak, dampak sosial dan dampak keamanan kayak gitu. Dari dampak sosial di sini, jika kita melegalkan nilai-nilai LGBT tentu akan menghantarkan manusia kepada kepunahan karena ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan gitu. Perempuan dengan perempuan mana yang bisa menghasilkan anak kayak gitu kan? Tentu nggak bisa gitu ya Kak. Nah, yang kedua adalah dampak keamanan kayak gitu. Banyak anak-anak sekarang mulai banyak ini ya Kak, mulai banyak istilahnya diwanti-wanti untuk langsung pulang kayak gini karena ya tadi banyak dampaknya itu adalah banyaknya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual kayak gitu Kak. Kayak misalnya sodomi seperti itu dampak secara keamanan. Faktor yang mempengaruhi penyebaran LGBT di sini adalah yang pertama, faktor pertama itu adalah pengelolaan hormon seksual yang tidak tepat kayak gitu. Banyak orang yang sekarang tuh suka nonton porno kayak gitu ya, sehingga ketika tontonan itu dicerna masuk ke dalam panca indera kita gitu kan, itu akan mendorong hasrat seksual kita dan nantinya akan istilahnya penyalurannya itu kepada sesuatu hal yang tidak tepat kayak gitu. Kebanyakan kepada hal yang tidak tepat, makanya kan sering ada seks bebas kayak gitu ya Kak. Nah lanjutnya faktor yang kedua itu adalah menganggap bahwa pemikiran
nilai-nilai LGBT ini sebagai suatu pemikiran yang lazim, sesuatu yang biasa aja kayak gitu, sesuatu yang emang ya udah kayak gitu. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga di sini adalah kerentanan terhadap anak-anak dan remaja yang mana mereka itu belum memiliki pemahaman yang mendalam dan arus informasi yang mudah mereka akses tentang seperti itu, tentang nilai-nilai seperti itu. Nah, tanpa adanya bimbingan dan pengarahan tentu akan mudah gitu ya Kak bagi seorang remaja untuk mengamini nilai-nilai LGBT dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal-hal yang biasa aja kayak gitu. Kayak kita bisa melihat perbedaannya gitu Kak. Kalau kita tanya ke anak SD, ditanya nih, gimana pendapat kamu tentang anak SD sekarang tahu loh Kak istilah-istilah homoseksual, lesbian tuh mereka tahu loh Kak. Lesbian kayak gitu. Waktu itu aku tanya, mereka bilang, ya itu nggak make sense kayak gitu. Itu nggak make sense, masa perempuan sama perempuan, mereka nggak bisa punya anak dong. Anak kecil mikirnya masih begitu. Tapi ketika mereka sudah dewasa, sekelas SMP, SMA, kelas 3 SMP, SMA, bahkan ya kalau udah anak kuliah mah udah beda gitu ya Kak. Sekelas anak SMP, SMA, ketika ditanya lagi begitu gitu, apa menurut kamu tentang lesbian atau homoseksual tuh gimana kayak gitu. Mereka akan berpikir adalah hal tersebut suatu hal yang wajar kayak itu, bahkan cenderung dijadikan gaya hidup yang mana hal tersebut ketika kita mengamini nilai-nilai LGBT memberikan indikasi kepada kita sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang terbuka kayak gitu, padahal kan nggak begitu gitu. Nah itu tonton episode pertama imajinasi, kita bahas tuh tentang open minded tuh gimana gitu ya Kak. Terus ya itu faktornya kayak gitu. Nah, adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar nilai-nilai LGBT ini tidak merusak diri kita maupun keluarga dan orang lain adalah dengan cara tadi, tidak hanya dilindungi oleh keluarga aja. Upaya tersebut, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh keluarga aja, tapi perlu adanya kerjasama dalam suatu ekosistem masyarakat gitu untuk meyakini bahwa LGBT di sini adalah suatu nilai penyelewengan kayak gitu, adalah suatu nilai penyimpangan, bukan sesuatu hal yang layak untuk dinormalisasi kayak gitu. Dan hal tersebut perlu didukung oleh negara dengan membentuk suatu undang-undang yang mana melindungi masyarakatnya, melindungi warga negaranya dari nilai-nilai LGBT itu sendiri. Itu perlu ada kayak gitu Kak. Ketika suatu masyarakat meyakini LGBT sebagai suatu penyelewengan, tapi negara tidak membantu hal tersebut dengan membentuk suatu undang-undang, tentu hal tersebut tidak akan, istilahnya nilai-nilai tersebut tentu tidak akan jangka panjang kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah dalam Islam gitu, kita diatur, ada aturan yang namanya adab interaksi. Nah, adab interaksi di sini tidak hanya kepada lawan jenis, tapi juga kepada sesama jenis. Nah, dalam lawan jenis ini gitu, kita harus bisa menjaga pandangan, menjaga hati kita kayak gitu, dengan menundukkan pandangan, menundukkan hati kita kayak gitu. Jadi tidak melihat gitu, tidak memandang seseorang dengan pandangan yang penuh nafsu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya adab interaksi sesama jenis kayak gitu, dengan tetap mengenal batasan privasi, saling mengingatkan untuk menjauhi dari keburukan. Adapun adab interaksi sesama jenis yaitu dengan tetap menjaga privasi ataupun batasan, tetap menjaga aurat dan serta mengingatkan, untuk saling mengingatkan untuk menjauhi diri dari keburukan kayak gitu Kak. Nah, dengan hal-hal seperti itu tuh Kak, dengan tadi kita tetap mengenal batasan meskipun kita sesama perempuan, hal tersebut yang dari langkah kecil seperti itu akan memberikan pencegahan kita terhadap tadi nilai-nilai LGBT tadi begitu. Nah, Sobat Madinah, sampai sini dulu diskusi kita hari ini tentang LGBT ya. Mungkin insya Allah adalah nilai-nilai yang bisa diambil sama Sobat Madinah ya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat buat Sobat Madinah. Jangan lupa buat saksiin terus Imajinasi dan segmen-segmen Madinah World lainnya. Akhir kata, saya Ami pamit. Aku Sabila pamit. Sampai jumpa di Imajinasi selanjutnya. Wassalamualaikum. Kayak
kayak gitu. Pencegahannya itu mudah. Disotoy. Kayak nyegah diare lo mudah. Astagfirullahaladzim. Fenomena. Masa tahu lo.